Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamiruddin, kelas F, NIM 2210417835. Hari ini saya akan membuat video rekod di mata kuliah metode penelitian bisnis. Di sini soal UAS. Soal UASnya adalah tentang analisis, ya, yang berjudul judulnya itu pengaruh gaya hidup dan brand image terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda. Analisis pada konsumen di kota X, Y, Z. Kemudian langsung saja kita ke nomor 1 bagian A. Jawablah 20 pertanyaan ini yang berkenaan dengan kasus di atas. Di sini nomor 1, bagaimana hidup Anda mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda? Kemudian jawabannya, gaya hidup ini memiliki dampak signifikan pada keputusan pembelian sepeda motor Honda, seperti yang dijelaskan dalam penelitian di atas. Tadi beberapa faktor yang dapat dijelaskan meliputi, yang pertama, kita identifikasi konsumen dengan merek, aktivitas dan kebutuhan transportasi, pengaruh sosial, pemahaman atas kualitas dan keandalan, terus pengalaman persepsi merek. Dalam konteks pembelian sepeda motor Honda, konsumen umumnya sangat memperhatikan brand image berikut. Adalah beberapa faktor dapat dijelaskan. Kemudian soal nomor 2, sejauh mana Anda memperhatikan brand image sepeda motor Honda dalam proses pembelian? Ya, nomor 2 ini dalam konteks pembelian sepeda motor Honda, konsumen umumnya sangat memperhatikan brand image kepada motor, ya. Ini beberapa faktor dapat menjelaskan sebuah mana brand image mempengaruhi proses pembelian. Yang pertama, reputasi dan kepercayaan terhadap brand tersebut, inovasi dan teknologi, gaya dan desain, terus pengalaman konsumen, dan hubungan dengan nilai konsumen. Kemudian soal nomor 3, bagaimana interaksi antara gaya hidup dan brand image mempengaruhi persepsi Anda terhadap sepeda motor Honda? Jawabannya, interaksi antara gaya hidup dan brand image dapat mempengaruhi persepsi terhadap sepeda motor Honda. Ada beberapa yang bisa merubah brand image, interaksi yang dapat mempengaruhi, yaitu peningkatan relevansi produk, diferensiasi dari merek lain, menguatkan identitas merek, terus pengaruh terhadap citra keseluruhan, pengaruh emosional. Kemudian soal nomor 4, apakah informasi tentang gaya hidup dan brand image diperoleh dari media sosial atau pengalaman langsung? Untuk jawaban nomor 4, dalam penelitian tadi yang di atas, informasi tentang gaya hidup dan brand image dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman langsung. Biasanya kita mendapat dari media sosial, langsung atau tidak, observasi ke lapangan turun langsung, terus kadang antara konsumen ataupun teman. Kemudian soal nomor 5, seberapa penting bagi Anda untuk memiliki sepeda motor dengan brand image yang sesuai dengan gaya hidup Anda? Menurut jawaban kita di nomor 5, pentingnya memiliki sepeda motor dengan brand image yang sesuai dengan hidup dapat bervariasi, tergantung orang, ya.
Beberapa pertimbangan melibatkan ekspresi diri, identitas, kepercayaan kualitas, gaya hidup, pengaruh sosial, dan kesesuaian anggaran. Hal ini subjektif dan tergantung pada preferensi individu. Ya. Kemudian soal nomor 6. Apakah ada aspek khusus dari gaya hidup yang paling mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda? Aspek khusus dari gaya hidup. Aspek khusus dari gaya hidup yang paling mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda dapat bervariasi tergantung preferensi dan nilai konsumen. Namun ada beberapa aspek yang mungkin memiliki dampak signifikan. Saya jelaskan, itu aktivitas dan mobilitas, ya. Kayak konsumen yang menjalani gaya hidup aktif dan memerlukan mobilitas tinggi mungkin lebih cenderung memilih sepeda motor yang dikenal dengan mobilitas dan kelincahan. Kedua, kesadaran lingkungan. Terus estetika dan desain. Bagi konsumen menilai estetika dan desain sebagai penting dari gaya hidup sepeda motor Honda dengan desain inovatif dan mereka mungkin lebih sesuai dengan preferensi mereka. Atau tidak, keanggotaan dalam komunitas atau klub. Nah, jika konsumen terlibat dalam komunitas atau klub pengguna sepeda motor Honda, aspek sosial dan pengaruh dari komunitas ini bisa menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian motor tersebut. Nomor 7. Bagaimana sepeda motor Honda memenuhi harapan Anda terkait brand image yang diusungnya? Bagaimana sepeda motor Honda memenuhi harapan terkait brand image? Ini dapat berkaitan dengan beberapa faktor, termasuk inovasi, kualitas, keandalan, desain, dan nilai tambah yang diusung merek. Itu. Kemudian soal nomor 8. Seberapa besar pengetahuan Anda tentang fitur dan spesifikasi sepeda motor Honda terkait dengan gaya hidup Anda? Soal nomor 8 nih. Spesifikasi. Saya tuh pengetahuan saya tentang motor Honda tuh karena pernah saya memakai Honda PCX. Spesifikasinya itu 160 cc, dia bodi besar. Nah, dia cocok untuk gaya hidup saya karena kadang saya mobilitas tinggi dengan kecepatan tinggi juga, dan terus untuk kerja jobnya besar, dan untuk kuliah juga bisa. Nah, saya suka sama motor PCX tersebut. Kemudian soal nomor 9. Apakah Anda lebih cenderung membeli produk yang menawarkan gaya hidup yang serupa dengan orang-orang di sekitar Anda? Mungkin banyak orang cenderung membeli produk yang mencerminkan gaya hidup sekitar mereka, dipengaruhi oleh tren sosial, identitas pribadi, dan reputasi merek. Preferensi pembelian dapat bervariasi dengan beberapa lebih memperhatikan pandangan sosial dan yang lain lebih fokus pada kebutuhan dan preferensi pribadi. Kemudian nomor 10. Seberapa besar peran iklan atau promosi brand image Honda dalam keputusan pembelian Anda? Nah, iklan atau promosi, bagaimana dia mempengaruhi kita? 10. Peran iklan dan promosi brand image Honda dalam keputusan pembelian bervariasi. Faktor yang mempengaruhi melibat kesadaran merek, pengaruh visual, emosional, informasi produk, promosi, media sosial, dan pengaruh personal. Meski iklan berkontribusi, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, rekomendasi teman, dan faktor lainnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Bagaimana pengalaman atau testimoni orang lain mempengaruhi persepsi Anda terhadap brand image sepeda motor Honda? Jawabannya,
Berdasarkan pengalaman saya, brand Honda ini sangat bagus dan nyaman untuk digunakan sehari-hari maupun untuk perjalanan keluar kota, tapi tergantung orangnya masing-masing. Pengalaman atau testimoni orang lain mempengaruhi persepsi terhadap brand image sepeda motor Honda melalui kepercayaan, identifikasi, pemecahan masalah, pengaruh sosial, ulasan online, dan rekomendasi personal. Testimoni positif dapat memperkuat ikatan konsumen dengan merek dan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian soal nomor 12, sejauh mana faktor harga memainkan peran dalam keputusan pembelian Anda dibandingkan dengan daya hidup dan brand image? Peran harga dalam keputusan pembelian dibandingkan dengan gaya hidup dan brand image bervariasi antar konsumen. Untuk saya, faktor-faktor seperti prioritas pembelian, segmen pasar, posisi merek, promosi, dan kondisi keuangan individu mempengaruhi sejauh mana harga menjadi faktor penentu. Pada beberapa kasus, harga mungkin lebih dominan, sementara pada produk eksklusif atau merek tertentu, gaya hidup dan brand image dapat memainkan peran lebih besar. Keputusan pemilihan konsumen seringkali dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Kemudian soal nomor 13, apakah Anda lebih memilih untuk memiliki sepeda motor Honda karena faktor gaya hidup atau performa teknisnya? Untuk pribadi saya sendiri nih, saya memilih untuk memiliki sepeda motor Honda adalah dari performanya, teknisnya juga, karena menurut saya performa motor Honda ini sangat baik dan bagus sehingga dapat membantu saya dalam kehidupan sehari, bahkan untuk pergi kuliah juga saya menggunakan motor Honda. Kemudian soal nomor 14, sejauh mana preferensi terhadap brand image mempengaruhi keputusan konsumen dalam kategori sepeda motor ya. Preferensi terhadap brand image sangat mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor. Ini mencakup penciptaan identitas, asosiasi dengan nilai merek, pertimbangan gaya hidup, kredibilitas, pengaruh dari pengguna lain, diferensiasi dari kompetitor, dan pertimbangan estetika dan desain. Brand image dapat menjadi faktor penentu dalam pemilihan sepeda motor, dengan konsumen memilih merek yang mencerminkan nilai-nilai, gaya hidup, dan kebutuhan mereka. Soal nomor 15, apakah Anda memiliki pengalaman negatif atau positif dengan sepeda motor Honda yang mempengaruhi pandangan Anda terhadap brand image? Soal nomor 15 nih, pengalaman negatif dan positif. Pengalaman negatif saya saat menggunakan sepeda motor Honda adalah saat menggunakan motor Vario 150. Saat itu cover knalpotnya gampang lepas, sehingga mempengaruhi pandangan saya terhadap brand image tersebut. Dan pengalaman positif saya saat menggunakan motor Honda Vario 150 ini adalah yang paling pengaruh adalah di bahan bakar. Untuk penggunaan bahan motor Vario 150 ini sangat irit sehingga dapat mempengaruhi pandangan saya terhadap brand image Honda tersebut. Kemudian nomor 16, seberapa sering Anda mencari informasi tentang sepeda motor Honda sebelum membuat keputusan pembelian? Seberapa sering ya? Saya sebelum membeli motor Honda, saya mencari informasi terlebih dahulu, mulai mencari informasi dari saudara atau keluarga yang pernah menggunakan merek Honda. Bahkan saya juga menanyakan juga kepada teman saya yang bekerja di bengkel. Dan terakhir, saya sebelum membeli, saya mencari informasinya ke dealer resmi Honda, karena informasinya sangat jelas. Bahkan di dealer resmi, mereka tahu motor seperti apa yang kita butuhkan sehari-hari ataupun motor untuk perjalanan jauh. Nomor 17, apakah Anda percaya bahwa sepeda motor Honda mencerminkan identitas atau gaya hidup Anda? Nomor 17 nih, ya menurut saya motor Honda dapat mencerminkan identitas dan gaya hidup kita. Bukan cuma saya ya, tapi orang lain juga. Tidak mungkin orang yang ekonominya menengah ke bawah menggunakan motor Honda tipe CBR 1000RR ya. Dan kita sebagai mahasiswa kadang hanya menggunakan motor Honda PCX atau Vario karena motor tersebut sangat nyaman dan joknya pun luas sehingga mudah untuk
menyimpan buku atau alat tulis lainnya. 18. Seberapa besar pengaruh teman atau keluarga dalam mempengaruhi pilihan Anda untuk membeli sepeda motor Honda? Nomor 18 nih. Untuk pengaruh dari keluarga atau teman terhadap saya untuk membeli motor Honda ini, menurut saya pengaruhnya tidak besar, karena penggunaan motor Honda ini yang saya merasakan adalah kita sendiri, bahkan keluarga atau teman, bahkan yang punya uangnya juga kita juga, jadi tergantung uang kita juga untuk membeli motor Honda tersebut. Kemudian nomor 19. Bagaimana proses after sales service atau layanan langganan Honda mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Proses layanan pelanggan agar mempengaruhi keputusan saya adalah di dealer resmi Honda, pelayanannya sangat ramah. Apa yang kita butuhkan dan seperti motor apa yang kita inginkan, si sales ini ada solusi dan mengarahkan kita seperti apa yang kita inginkan. Selain di dealer langsung, layanan langganan Honda ini juga bisa diakses melalui aplikasi dan juga bisa menelpon langsung terkait informasi apa yang kita butuhkan tentang sepeda motor Honda. Kemudian juga Honda juga menyediakan langganan servis dengan mekanik yang handal dan berkompeten. Selain itu, untuk layanan langganan servis ini konsumen bisa jauh-jauh hari booking servis. Kemudian untuk soal nomor 20. Apakah Anda memiliki niat untuk membeli kembali sepeda motor Honda di masa depan berdasarkan pengalaman Anda saat ini? Nah, untuk kedepannya saya ada niat untuk membeli motor Honda ini karena saya merasa puas terhadap performa, tampilan, dan layanannya. Dan kita lanjut bagian B. Soal ini berkaitan dengan metode penelitian. Coba Anda analisis apakah rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian sudah benar sesuai dengan teori metode penelitian. Apakah rumusan masalah tadi, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian sudah benar sesuai dengan teori metode penelitian? Dalam penelitian rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian, ada 3 elemen penting yang harus dipertimbangkan sebelum memulai penelitian. Rumusan masalah harus jelas dan terfokus pada topik penelitian. Manfaat penelitian harus jelas dan terkait dengan topik penelitian. Tujuan penelitian harus jelas dan terkait dengan topik penelitian serta dapat diukur. Kemudian nomor 2 nih. Kira-kira teori-teori apa yang digunakan untuk mendukung penelitian Anda dengan judul di atas. Sebutkan teori-teori yang digunakan dan jelaskan mengapa. Yang pertama, saya menggunakan teori gaya hidup, lifestyle theory. Teori ini menyatakan bahwa preferensi konsumen pembelian, dan pola konsumsi tercermin dalam gaya hidup mereka. Dalam konteks penelitian Anda, teori gaya hidup dapat digunakan untuk memahami bagaimana gaya hidup konsumen mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda. Kemudian teori berikutnya, teori citra merek, brand image theory. Teori ini berkaitan dengan persepsi dan citra yang dikaitkan dengan merek tertentu. Dalam penelitian tadi, teori citra merek dapat membantu menjelaskan bagaimana brand image sepeda motor Honda mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilihan konsumen. Kemudian teori pengambilan keputusan konsumen, consumer decision making theory. Teori ini mencakup langkah-langkah dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. Dalam penelitian, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih sepeda motor Honda. Kemudian teori pengaruh sosial, social influence theory. Teori ini mencakup pengaruh dari kelompok sosial terhadap individu. Dalam konteks penelitian, teori pengaruh sosial dapat membantu memahami bagaimana opini dan preferensi kelompok sosial mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen. Kemudian teori pemasaran nih. Teori pemasaran seperti teori segmentasi pasar, diferensiasi produk, dan positioning dapat digunakan untuk menjelaskan strategi pemasaran yang terkait dengan gaya hidup dan brand image sepeda motor Honda. Kemudian pemilihan teori-teori ini tergantung pada kerangka teoritis yang kita analis. Penelitian kita, jika telah mendapatkan kerangka teoritis tertentu, pastikan untuk menyebutkannya dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana teori-teori tersebut mendukung pernyataan penelitian kita. Jika tidak, konsultasikan dengan pembimbing penelitian kita untuk memastikan pemilihan teori sesuai dengan tujuan penelitian kita.
Kemudian soal nomor 3, kira-kira apakah teknik analisis data yang digunakan sudah benar? Sebutkan jawaban Anda. Soal nomor 3 nih. Teknik analisis data yang digunakan penelitian tadi itu adalah analisis regresi linear berganda dan uji interaksi. Sebagai pendekatan umum dalam penelitian yang mencoba memahami hubungan antara dua atau lebih variabel nih. Analisis regresi linear berganda dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang sejauh mana variabel dependen, dalam hal ini gaya hidup dan brain image, dapat memprediksi variabel dependen atau keputusan pembelian. Kemudian soal nomor 4, sebutkan penelitian terdahulu sebanyak 3 buah yang sesuai dengan judul kasus di atas. 3 penelitian terdahulu nih hampir-hampir mirip sama kasus di atas. Untuk penelitian dahulu ada kasus dan judul yang hampir mirip dari penelitian. Saya mencarinya di konsensus AI. Yang pertama judulnya pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kawasan Surabaya Barat. Yang kedua, pengaruh kualitas produk, sikap konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat di CV Hayati cabang Pasaman Barat. Kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih hal sebagai tempat berbelanja. Kemudian soal nomor 5, bagaimana populasi dan sampel digunakan? Apakah sudah sesuai dengan teori metode penelitian bisnis? Sampel dan itunya ya. Populasi penelitian konsumen sepeda motor Honda di kota XYZ tadi dengan sampel sebanyak 40 responden yang telah membeli sepeda motor Honda dalam setahun terakhir. Mari kita evaluasi. Kita evaluasi pendekatan populasi dan sampel yang ambil sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian bisnis. Fokus pada konsumen sepeda motor Honda yang memiliki pengalaman beli mendalam, memberikan wawasan yang relevan terhadap preferensi dan keputusan pembelian. Penting untuk memastikan bahwa teknik pemilihan sampel mencerminkan karakteristik populasi dan dapat diandalkan untuk menghasilkan temuan yang dapat dianalisasi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam kasus di atas. Variabel-variabel yang kita gunakan dapat dibagi menjadi variabel independen, pemacu, dan variabel dependen hasil. Berikut adalah variabel yang mungkin relevan dalam konteks penelitian. Coba kita variabel independen nih. Variabel independen itu mulai dari gaya hidup, brand image, interaksi antar gaya hidup dan citra merek. Kemudian variabel dependen keputusan pembelian sepeda motor Honda. Contoh pengukuran variabel gaya hidup dapat diukur menggunakan skala atau kuesioner yang menilai preferensi dan aktivitas konsumen. Citra merek dapat diukur melalui pertanyaan yang mengevaluasi persepsi konsumen terhadap atribut-atribut merek. Keputusan pembelian dapat diukur dengan melihat riwayat pembelian konsumen atau melalui pertanyaan tentang intensi pembelian di masa depan. Justifikasi penggunaan variabel gaya hidup dan citra merek relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Memasukkan interaksi antara gaya hidup dan citra merek memperkaya analisis dengan mengeksplorasi kemungkinan efek gabungan kedua variabel tersebut. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.